Hanya ekspresi jiwa yang sejati. Ruang kita penuh inspirasi, kanvas hidup yang tak pernah mati. Di sini kita melukis mimpi, di ruang edukasi seni, di ruang edukasi seni. Halo, salam jumpa pemirsa setia TVRI Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Senang sekali rasanya Quincy dapat menjumpai pemirsa di rumah dalam program acara Ruang Edukasi Seni. Nah pemirsa, di acara terbaru yang disajikan oleh TVRI Sulawesi Utara ini, kita bisa sama-sama mendapatkan informasi dari expert, memberikan informasi kepada pemirsa di rumah yang tertarik mungkin di bidang seni. Nah khusus untuk hari ini, episode kali ini, kita akan membahas tentang seni teater. Nah untuk itu pemirsa sudah hadir di sini bersama-sama dengan kita di Studio 1 TVRI Sulawesi Utara yang sudah expert nih di bidangnya khususnya di seni teater ya. Langsung saja Quincy perkenalkan di sini Bapak Saul Ering. Halo ya, Pak halo. Saul. Salam jumpa Pak. Jumpa Kak Queen. Salam jumpa. Ini Ya. panggilnya Kak Saul ya? Kak, biasa. Oh iya, panggilnya Kak Saul biar Ya, lebih familiar ya, biar familiar, akrab. iya. Nah Kak Saul, apa kabar hari ini Kak? Luar biasa, puji Tuhan. Luar Baik, biasa. Sudah siap untuk memberikan informasi edukasi kepada pemirsa di rumah? Ya, siap ya. Iya, siapa tahu mungkin dari tayangan ini pemirsa di rumah bisa jadi tertarik ya, menginspirasi pemirsa di rumah untuk join di bidang seni ya, khususnya di seni teater. Oke, mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Kalau misalkan pemirsa tahu Kak Saul kan udah expert nih di bidangnya, mungkin boleh langsung perkenalkan kepada pemirsa di rumah supaya lebih afdol nih. Langsung saja, silakan Kak Ya, Eri. makasih Kak Queen. Ya, salam teater semua, teman-teman pegiat teater, bahkan pecinta, bahkan yang ingin mau belajar tentang teater. Ya, salam jumpa, salam kenal dengan saya Kak Saul Ering. Dan ya kalau mau bincang-bincang tentang latar belakang tentang teater, tentang mengapa saya ada di teater, sebenarnya sih itu mulai dari tahun, kalau tidak salah kurang lebih tahun 92 ya, sejak SMA. Sebenarnya SMP sudah ada minat untuk ke situ, tapi lebih banyak ke sudah masuk ke tahun 92 sudah di SMA. Itu masih banyak lebih kegiatan pentas-pentas gereja ya, kegiatan gereja, pentas-pentas. Biasa kan itu kalau ada Natal, ada Paskah gitu, ikut-ikut. Nah, lama-kelamaan ada sih satu mentor, itu juga senior saya, penantu tapi sudah almarhum ya, Bung Hizbi Sampau. Itu kita waktu itu di Bitung ya, di Gereja Sentrum. Nah itu untuk teater kita diajak untuk ikut. Nah ternyata ada minat juga, senang untuk ikut. Kenapa suka ikut? Karena teater itu mau menceritakan atau mau mengekspresikan gitu tentang suatu kehidupan lah, tentang suatu realita kehidupan, apakah senang, sedih dan lain sebagainya. Nah dari situ mencoba untuk terus giat dalam teater, dan beberapa kali ikut pentas. Dan kemudian sejak ketika kuliah tahun 95 kalau tidak salah, nah di situ di fakultas itu ada namanya himpunan mahasiswa jurusan. Nah itu kita lebih expert untuk masuk dalam ekstra kegiatan untuk teater. Nah di situ saya lebih untuk mencoba untuk mendalami. Memang sih kalau mau dilihat latar belakang secara akademik ya, ataupun pendidikan formal, sebenarnya tidak ikut pendidikan formal. Jadi lebih ke otodidak, hanya senang lah seperti itu. Nah dari situ akhirnya ikut kegiatan teater di kampus dan dipercayakan beberapa peran lah seperti itu. Nah akhirnya saya mencoba untuk menulis ya. Nah akhirnya menulis, dan ya puji Tuhan dari karunia Tuhan sekarang sudah kurang lebih
14 atau 15 naskah lah. Baik yang naskah gereja, naskah-naskah pendek maupun naskah yang panjang untuk festival. Kemudian setelah itu saya dipercayakan untuk coba bentuk sebuah komunitas lah, sebuah komunitas di kampus. Itu kalau tidak salah itu kita bangun itu namanya Teater Lilin. Nah, mencoba untuk itu, tapi memang tidak lama itu karena saya sudah selesai. Tetapi sebelumnya itu, jauh sebelumnya itu sebenarnya sebenarnya sudah 2009 ya kalau tidak salah. Itu saya bentuk namanya Teater Roda. Teater Roda. Iya, Teater Roda itu komunitas anak gereja. Nah, anak gereja yang memang sebenarnya sih tujuannya kita mau rangkul semua lah. Tidak terbatas pada gereja tertentu, tapi juga berbagai denominasi gereja. Bahkan sahabat-sahabat kita dengan agama yang lain juga mari kita masuk. Karena kerinduan saya untuk mengakomodir semua talenta-talenta dari anak muda. Seperti itu. Nah, kita bangun Teater Roda. Nah, lama-kelamaan memang Teater Roda dalam perjalanannya tidak sehebat yang dengan tim-tim yang lain. Lebih pada edukasi pembelajaran kepada kelompok-kelompok teater di gereja. Jadi saya lebih banyak kepada kelompok-kelompok gereja, pemuda remaja, kemudian juga ke anak-anak itu waktu di Bolmong itu 3 tahun itu bersama dengan pusat pengembangan anak yang Compassion 3 tahun itu untuk melatih tiga gereja untuk teater. Di Manado juga ada satu, jadi 4 kelompok PPA yang saya latih. Juga dengan remaja pemuda, gereja-gereja. Nah, kemudian terus mencoba untuk menulis naskah, dan dari situ ya puji Tuhan ada kepercayaan yang lain dari beberapa pihak, terutama dari gereja dari sinode, baik dari remaja maupun dari pemuda, untuk mengajak saya sebagai pernah jadi konsultan untuk membuat sebuah panggung dalam rangka festival, kemudian juga dipersilakan sebagai juri, dan kemudian sebagai pelatih. Nah, di kegiatan lain teater dipersilakan juga secara provinsi dalam festival seni anak sekolah ya, SMA FLS2N gitu. Seperti itu. Jadi ada juri di monolog, juri untuk teater, sama juri film pendek. Wah, itu Teater Roda sudah ikut? Nah, untuk Teater Roda, kalau Teater Roda lebih umum. Lebih umumnya untuk iya, kalau yang tadi saya katakan itu lebih spesifik sih. Teater Roda lebih umum sih, dia lebih ke anak-anak muda. Dan sekarang Teater Roda mencoba untuk membuat satu produksi yang agak lain dari produksi teman-teman yang lain. Kita mengikuti perkembangan secara digital, nanti suatu waktu nanti teman-teman pemirsa akan mengetahui seperti apa perjalanan Teater Roda ke depan. Itu dulu sementara ya. Itu dulu untuk sementara ini. Itu pun sementara itu pengalamannya udah banyak banget ya pemirsa. Jadi pastikan untuk tetap stay tune bersama dengan Queen dan Kak Saul di sini, karena kita akan sama-sama mengulik ya tentang teater ini. Pengalamannya udah lebih dari 32 tahun ya, bahkan ya kalau misalkan dari tahun 92. Wow, ini kurang apa lagi kalau misalkan dalam pengalaman ya. Tadi kan sempat disinggung tadi Kak Eri, Kak Saul tentang Teater Roda ya. Berarti juga founder ya? Iya. Founder itu pas mendirikan itu awalnya pas masuk kuliah ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Kalau kuliah kan 95. Nah, kita bangun itu 2009. Kita bentuk. Sesudah sudah berkeluarga lah ya. Jadi itu bentuk Teater Rodanya. Seperti itu. Kalau misalkan untuk Kak Saul sendiri ini kuliahnya ini di bidang seni nggak? Iya, seperti tadi yang saya katakan bahwa sebenarnya tidak ada basic secara akademik maupun secara studi, karena memang untuk basic saya sendiri sebagai pendeta sekolah di teologi ya. Oke, jadi walaupun basic sebagai pendeta tidak menutup kemungkinan untuk semua pemirsa di rumah atau anak muda yang ingin gabung ya ke dalam seni teater. Apalagi kalau misalkan berbicara tentang teater kan berdialog ya Pak, harus hafal naskah. Nah pemirsa tadi juga Kak Saul udah mention kalau misalkan Kak Saul juga seorang penulis naskah. Jadi dari peran kecil ya tertarik ke teater, kemudian juga jadi penulis naskah. Nah itu gimana itu Pak? Gimana itu Kak prosesnya gitu dari kuliah ya? Apalagi pas mau membagi waktu ya kan Kak kuliah. Karena setahu Quincy ya Kak, kalau misalkan untuk kuliah pendeta itu lebih sibukannya gimana Kak? Iya sebenarnya kalau untuk teman-teman ya,
kita bisa melihat ya, kita melihat apa sih yang ada dalam diri kita, potensi apa yang ada dalam diri kita, yang terus mendorong untuk coba kita gerakkan terus, coba kita kembangkan. Nah, khususnya di bidang seni ini, ya saya merasa bahwa ada sesuatu yang lain. Nah, berarti kenapa saya senang, kenapa saya tertarik dengan teater seperti itu. Yang tadi saya katakan bahwa mau menunjukkan, mau memperlihatkan sebuah realita kehidupan seperti itu. Seperti apa sih kehidupan ini? Nah, dengan berbagai peran-peran yang dimainkan. Nah, saya mencoba untuk menulis awalnya memang naskah-naskah pendek, ya, naskah-naskah pendek. Kemudian mencoba untuk naskah lebih panjang lagi. Okay. Nah, memang kalau untuk menulis naskah sih memang butuh waktu yang cukup panjang. Ya. Dan memang mulai menulis naskah memang tidak terus-menerus satu hari harus nulis. Selesai nulis, langsung selesai. Ya selesai. Ada kesempatan lagi, ada mood lagi, ide kembang, tulis lagi. Setiap ada ide-ide, tulis lagi gitu, kumpul-kumpul. Baik. Jadi memang prosesnya nggak langsung instan ya. Iya. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut, namun seusai jeda yang satu ini. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami dalam Ruang Edukasi Seni. Hey, ingat ya, kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin sekarang terasa berat, namun akan selalu ada orang yang mendukungmu dan peduli padamu. Hai, tidak apa-apa jika kamu merasa lelah dan sedih. Tapi ingatlah akan selalu ada orang-orang yang peduli dan mendukungmu. Bahkan di saat kamu merasa tidak pernah ada yang peduli. Aku tahu semua ini terasa berat. Tapi ingat, ini bukan akhir dari perjalananmu. Segala masalah pasti ada solusinya. Karena setiap beban akan terasa lebih ringan jika kita pikul bersama. Ingat, masa depanmu lebih besar daripada masalah ini. Jangan pernah ragu untuk bicara dan meminta bantuan. Kamu kuat, Kamu berharga. Dan percayalah, ada cahaya Di ujung jalan. Bro, kenapa motor ini? Iya, apa? Kenapa, bro? Ngambil motor kenapa? Be, ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala, bro. Pantas sih. Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini, coba bantu badorong ini, bro. Bro juga, apa-apa. So gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Setiap tenun songket adalah cerita. Setiap helai adalah warisan. Kain tenun songket bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas kita. Dengan tenun songket, kita tidak hanya mengenakan pakaian, tetapi juga melestarikan tradisi dan merayakan keindahan budaya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami dalam acara Ruang Edukasi Seni. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang latar belakangnya dari Kak Saul ya, yang sudah tidak perlu diragukan lagi nih kalau misalkan bicara soal pengalaman. Nah, kalau misalkan Kak Saul nih, boleh nggak dijelaskan kepada pemirsa ini apa sih itu teater sebagai seni dalam pertunjukan? Iya. Sebenarnya kalau tentang istilah teater atau sejarah perkembangan teater itu cukup panjang ya, cukup panjang, dan teman-teman pegiat ataupun pencinta teater pasti lebih tahu itu dan sudah tahu. Dan bagi teman-teman yang baru mau menikmati teater, ya sekarang lebih gampang kita cari di Google apa semua. Jadi maksudnya saya tidak akan panjang lebar untuk menjelaskan itu, tapi paling tidak teater ini kan itu asalnya kan dari teatron ya. Itu dari kata Yunani, itu kan untuk sebuah tempat pertunjukan, panggung, tempat pertunjukan. Jadi di mana waktu itu kan
di zamannya itu ada namanya seperti amphitheater itu. Oh, yang di Tomohon ya, pertunjukan. itu ya? Itu juga ada Tomohon adanya. Iya. Tapi kalau untuk zaman Yunani kemarin itu, zaman Yunani itu apa ya, tempat semacam semi-teater itu, amphitheater itu yang dibuat untuk sebuah pertunjukan. Pertunjukan apa sajalah seperti itu. Nah, dari situ terjadi perkembangan, ya, sehingga dalam perkembangannya terjadi juga banyak apa ya, genre-genre teater ya. Itu ada yang teater maunya pakai naskah absurd, maunya pakai naskah surrealis, maunya pakai naskah realis, seperti itu. Ya tergantung dari basicnya masing-masing, seperti itu. Nah, dalam perkembangan ya kita lebih apa ya, kita ambil di Indonesia kan teater ya, kan teater lebih kayak itu teater. Nah, setelah itu kalau kita mau lihat sekarang perkembangan sekarang untuk perkembangan teater di Indonesia, kalau mau dibilang bahwa itu cukup besar ya, dengan beberapa teater-teater ternama seperti teater Koma, teater Mandiri, teater Payung dan lain sebagainya dengan para senior-senior seperti itu. Nah, khususnya kita di Sulawesi Utara, bahkan lebih khusus lagi di Manado, ya kita banyaklah tersebar di beberapa daerah ya, di Bitung, di Manado, di Bola Mongondo, ya, di Tomohon, di Sangihe Talaut. Ya, itu sudah ada beberapa teman-teman yang coba menggiatkan teater. Okay. Dan lebih mereka lebih bagus lah perkembangan mereka, karena memang ada beberapa teman-teman yang mencoba untuk masuk lebih expert ke bidang itu, seperti itu. Nah, memang untuk di Manado dan sekitarnya ada sih beberapa senior-senior kita yang pernah juga pernah menjadi bagian daripada teater roda, pernah juga menjadi bagian dari saya belajar dengan mereka. Itu beberapa yang bisa saya sebutkan, ada Bung Erik ya, Bung Erik Dayo, ada Bung Iva Dikson Tinungki, kemudian ada kalau di Bitung kemarin itu saya dengan Bung Axel Galatang ya, teater Tangkasi. Kemudian ada juga beberapa dengan Bung Kamaji Alkatuhuk ya, kemudian juga beberapa ya yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama mereka, terlalu banyak ya, seperti itu. Tapi senior-senior inilah yang cukup banyak untuk memberi edukasi juga ke saya untuk bagaimana terus mengembangkan tentang teater ini, seperti itu. Jadi untuk perkembangan teater di Manado dan sekitarnya ini saya katakan cukup baik, apalagi dengan event-event yang dilakukan oleh gereja-gereja, festival-festival ya. Kalau Pemuda Gemim kan itu namanya Festival Seni Pemuda Gereja, SPG. Itu ada juga Lomba Teater. Remaja juga ada PSR-nya. Ya, kemarin juga beberapa tahun yang lalu itu ada juga yang di Tahuna gitu. Dan beberapa tempat yang selalu hampir setiap tahun itu menggiatkan kegiatan. Selain ada juga kegiatan event yang di luar gereja, seperti itu. Jadi untuk perkembangan teater sebenarnya sudah cukup bagus sih, dengan dibandingkan juga dengan yang ada di Jawa sana, di Jakarta. Okay. Nah, untuk sebenarnya tentang teater itu sebenarnya apa sih yang banyak orang tertarik? Nah, yang bikin orang tertarik. Iya, sebenarnya satu alasan itu ya mungkin mereka mau mencoba mengekspresikan, mau mencoba untuk memperlihatkan suatu kondisi, suatu keadaan seperti ini loh sebuah kehidupan. Apakah kehidupan yang pernah terjadi atau kehidupan yang masih dalam bayangan itu akan terjadi, sehingga akan dipertunjukkan, sehingga itu bisa mengedukasi bagi pemirsa, bagi audiens yang menonton itu, seperti itu. Oke, tadi kan kalau misalkan berbicara tentang perkembangan ya, berarti kalau misalkan untuk di Sulawesi Utara sendiri nih pemirsa, memang seni teater sebenarnya untuk wadahnya cukup banyak ya, untuk yang lomba-lomba, sehingga kalau misalkan mungkin pemirsa mau join, sebenarnya ada banyak cara ya untuk ikut dalam seni teater, dalam perkembangannya. Nah, kalau misalkan dari Kak Iring sendiri di Indonesia, mungkin lebih khususnya di Sulawesi Utara ya, tadi kan sempat disinggung kalau misalkan teater itu bukan cuma satu ya bagiannya, ada beberapa jenis. Biasanya kalau misalkan di sini dari Kak Iring mungkin yang mengedukasi anggota teater roda atau yang sering umum digunakan di Sulawesi Utara, teater yang bagaimana itu? Iya, memang kalau mau dilihat dari pertunjukan yang sering ya dilakukan oleh teman-teman itu sih variasi. Okay. Jadi ada yang lebih minatnya ke realis ya.
ada yang ke surrealis, ada yang absurd ya. Itu cukup merata sih seperti itu. Jadi tinggal tergantung kita mau pentas seperti apa. Oh, jadi semua dicoba jadi ya? Kebutuhannya audiensnya siapa, tentu juga kita akan menyesuaikan. Ya, audiensnya mungkin pelajar, audiensnya mungkin mahasiswa, audiensnya orang tua juga kan kita bisa bikin beda-beda. Karena jangan sampai kita menunjukkan sesuatu pementasan terus audiensnya tidak cocok gitu. Sehingga kita bisa menyesuaikan. Kalau kita pakai naskah absurd atau naskah surrealis, kemudian penontonnya masih baru belajar tentang sebuah pementasan teater, ini apa maksudnya gitu. Terlalu banyak dengan simbol-simbol gitu kan. Terlalu banyak sesuatu yang mau memaksa sebuah pemikiran, apa sih ini seperti itu. Jadi kita pakai naskah realis ya. Oh, ini kalau memangnya sudah kita yang seperti ini. Tidak lagi sebuah imajinasi yang dimainkan dan dipentaskan seperti itu. Jadi untuk naskah lebih variasi sih seperti itu. Jadi semuanya bisa tergantung kondisi audiens juga ya, siapa yang menonton. Iya, biar mungkin dari pertunjukan itu bisa mengedukasi juga ya bagi audiens. Nah Kak, kalau misalkan untuk yang baru pertama kali, mungkin kan pemirsa di rumah juga setelah mendengar obrolan kita, pembahasan kita, mungkin ada yang ingin tertarik tapi masih awal gitu, masih belum ada dasar apa-apa begitu nih Kak. Kalau misalkan untuk yang pertama itu dilakukan tahap audisi, kemudian untuk naskahnya langsung dikasih yang absurd realistis atau mungkin yang basic-basic aja dulu Kak? Atau mungkin tergantung dari bakat saat dia audisi mungkin kalau misalkan join? Ya, pertanyaan bagus ya Kak Queen. Jadi gini, biasanya kita kalau untuk menarik atau mendorong teman-teman ya pemuda remaja untuk ikut dalam teater, sebenarnya kita sih sampaikan bahwa sebenarnya dalam teater itu bukan hanya kita jadi aktor ya, jadi itu pemain talentnya situ, pemeran bukan, tapi teater itu kan cukup luas ya, luas yang harus kita siapkan. Selain pemeran, talentnya itu, aktornya itu, tapi juga ada hal teknis yang harus kita siapkan. Nah, jadi kalau mereka ada yang memang senang mau jadi aktor, oke, silakan. Kalau mau penata artistik, panggung atau penata make up atau penata musik, penata lighting, ya silakan. Ya, itu sesuai dengan masing-masing punya passion seperti itu. Jadi pas masuk ya. Iya. Kita arahkan seperti itu. Nah, kalau ada memang minat ke aktor, ya, ke pemeran, maka otomatis kita kan ada latihan, itu harus ada latihan nafas, latihan pernafasan itu, kemudian juga kita ada latihan olah vokal, kemudian adalah olah tubuh ya, itu yang harus kita lihat dulu sehingga apalagi yang baru, sehingga untuk melatih dalam masuk teater itu tidak cukup pendek. Ya, memang ada agak panjang proses itu untuk itu. Kita akan lanjut sebentar karena memang ini pembahasan yang sangat menarik ya. Tapi sesudah jeda yang satu ini. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama dengan kami. Nyobain belanja dulu ke mall. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Qualité is our recipe. Sale. Sois sor c. Di mana sih harus belanja? Loh, kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan.
kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami dalam acara Ruang Edukasi Seni. Nah, tadi kan kita sempat membahas ya tentang proses mungkin kalau misalkan ada yang ingin masuk gitu, dicoba apa-apa begitu. Nanti kalau misalkan pertama kali masuk itu memang langsung ditanyakan gitu ya Kak Saul, untuk kayak misalkan maunya di mana, mungkin kalau properti atau ada juga yang mungkin urus kostum atau mau langsung aktor. Iya, kebanyakan itu oleh anak-anak baru itu yang dipilih, yang diminati itu yang mana sih Kak? Iya, makasih kalau gini pertanyaan. Memang yang paling banyak semua berminat menjadi aktor. Ini paling banyak berminat menjadi aktor. Karena mereka pikirkan bahwa teater itu pementasan, pertunjukan. Berarti mereka masuk menjadi seorang aktor. Padahal setelah mereka masuk saya arahkan bahwa di teater ada begini-begini loh, seperti ini. Ada banyak yang berperan penting. Kalau misalkan kita mau pertunjukan ya gitu, ada banyak yang berperan yang sama-sama juga penting seperti aktor juga. Benar, iya. Jadi kalau mereka berminat ke aktor, ya sudah kita coba. Pertama awalnya kan kita coba untuk kalau saya sendiri. Memang dari mereka ketika mereka masuk, saya nggak tahu ya kenapa saya bisa melihat itu. Cara berdiri mereka, cara duduk mereka, kemudian gestur mereka, air muka mereka itu paling tidak kita sudah bisa lihat orang ini bisanya pernah apa. Iya, kemudian dari gesturnya itu, dari performnya itu, baik tinggi, tinggi pendeknya badannya itu, besar atau kecil badannya itu seperti apa. Kita bisa lihat orang ini bagusnya cocoknya di mana. Nah, kemudian saya mencoba untuk suara, ya kan? Iya, jadi saya coba suara vokal. Nah, kemudian mereka tunjukkan berarti oke, kamu ini. Nah, kemudian kita terus dalam latihan. Nanti untuk sesi ini kan kita nanti ada bahas lagi kan secara teknis ya. Jadi secara umum anak-anak lebih senang ke aktor. Karena memang secara umum kan gambaran mereka tentang seni teater kan pertunjukan yang tampil di depan. Kalau misalkan Queen nih kayak gini Kak, ini dilihat dari postur, cara duduk, cara bicara, cocoknya di mana ini Kak? Yang jujur ya. Biar pemirsa juga bisa nilai nih Kak. Iya, bisa dua peran sih. Oh, dua peran, apa tuh Kak satunya? Bisa peran protagonis maupun antagonis ya. Bisa jadi ini Kak. Iya sih, bisa jahat, bisa baik. Bisa jahat, bisa baik. Seperti itu. Dilihat dari mana ini Kak? Iya, mungkin mukanya. Biasa kan ada orang gini, orang kelihatan ganteng, cantik, seakan mereka baik. Gitu. Padahal ada yang kita lihat auranya itu dia lebih dominan, itu dia sisi mau menunjukkan jahatnya itu dia lebih dapat. Iya, dari cara dia menatap itu, kemudian karakter suaranya itu kita bilang orang ini katanya orang mungkin lebih baik, lebih bagus dia orang baik. Enggak, kalau menurut saya dia jadi orang jahat. Iya, seperti itu. Jadi kalau yang ini dominan di apa ini Kak? Antagonis atau protagonis nih muka yang seperti ini? Kalau mau jujur ya, iya jujur dong Kak. Lebih cocok ke antagonis. Tidak pernah terpikir kan? Iya, lebih cocok ke antagonis sih. Mungkin dari mana Kak? Dari cara pandang mungkin atau cara berbicaranya Queen sih mungkin? Iya, dari saya sudah sama tadi kan dari air mukanya, gestur dan gestur itu kan cara menggerakkan badan semua ya. Kemudian postur gitu. Nah, itu sih.
hal-hal yang paling umum lah gitu. Postur ya, cara. Oke, wah penasaran sih ini Kak. Kalau misalkan Queen mau ikut audisi boleh kan ya Kak? Bisa. Karena kalau misalkan peran antagonis itu pasti berbeda dengan sifat mungkin dari kita ya. Iya, karena kan ketika kita terjun dalam seni teater, pertunjukan, kita itu jadi orang lain ya. Iya, kan? benar ya. Iya, kita mesti kayak lepas dulu nih Quincy yang ini. Jadi kalau misalkan dominan ke antagonis, jadi Quincy peran yang antagonis. Berarti itu tetap dites dulu kan Kak? Iya, betul. Jadi pada prinsipnya seorang sutradara dia bisa, dalam tanda kutip ya, bisa melihat, bisa membaca orang ini karakternya lebih dominan kemana. Oh, wow. Awalnya dia membaca secara dia lihat secara visual orang ini seperti apa. Nah itu yang memang ya saya tidak tahu, itu mungkin karunia Tuhan ya untuk masing-masing teman-teman juga sutradara ya bisa mampu melihat orang ini seperti apa. Karena tidak semua orang bisa mampu melihat itu. Kemudian nanti dia casting atau dia audit atau dia dites ya. Kira-kira apa yang dilihat ini benar nggak gitu. Maka diuji. Dicoba. Coba suara seperti ini. Coba buat suara lembut gini. Coba buat suara keras. Coba teriak gitu. Kemudian coba ekspresi marah, ekspresi sedih, ekspresi kalem. Nah akhirnya sutradara melihat dia lebih dominan. Dia bisa masuk ke peran ini. Seperti itu. Seperti itu. Dan memang itu terus digali terus gitu, digali terus. Dan memang seringkali juga memang, tapi kadang sih kalau sutradara sudah melihat dia cocok, ya sudah itu terus dia dikasih peran seperti itu. Oh, jarang ya untuk rolling kayak peran begitu. Misalnya kalau udah mendasar dari dia itu. Jadi kalau sudah mau penentuan peran itu, ya talent itu, pemeran siapa dan main apa, ya sudah itu sudah final. Sudah finalnya seperti itu. Karena awalnya kan casting. Jadi kalau sudah mulai latihan berarti sudah final. Orangnya ini main seperti ini. Iya. Talentnya yang ini. Iya, ada orang misalnya gini, kita kalau mau orangnya yang lucu-lucu, ya kan? Nah kita cari coba yang lucu, yang gemuk-gemuk gitu, gemuk yang besar atau gemuk yang pendek, ya, yang tinggi, yang pendek, ada yang badannya halus gitu, coba kita main. Jadi, tapi juga ada orang yang dia gemuk, ya, tapi kita kasih masuk dia sebagai karakter yang apa ya bisa masuk ke protagonis yang baik-baik lah gitu. Sebenarnya bisa itu. Kita hanya lihat dominannya sih kemana sih seperti itu. Nanti diarahkan oleh sutradara gitu. Dilihat secara langsung ya. Iya. Nih pemirsa contohnya pengalaman dan bakat beriringan ya berbicara langsung Kak Saul. Jadi kalau misalkan mungkin pemirsa mau suka join datang Jo sedia mungkin yang basic paling olah vokal begitu ya. Iya. Nanti akan diarahkan dan diedukasi ya kalau misalkan mau join. Nggak apa-apa ya kalau misalkan belum punya pengalaman apapun gitu. Kalau misalkan ada yang ingin join begitu. Atau memang mungkin harus setidaknya pernah terjun mungkin dalam teater gitu kan. Kalau misalkan banyak di SMA mungkin di sekolah, kuliah kan banyak ya untuk yang ekstrakurikuler tentang seni begitu. Seni peran khususnya. Jadi untuk teman-teman yang jangankan yang sudah punya dasar-dasar berteater, jangankan sudah punya vokal yang baik, yang bagus ya, masih nol sekalipun itu mari, welcome, silakan. Ya, karena pengalaman saya itu kalau misalkan itu kan biasa kalau ada beberapa kelompok saya pernah latih, itu waktu masuknya awalnya itu kurang lebih 20-30 orang. Nah, akhirnya kan tersaring secara alami. Ya, tersaring secara alami. Ternyata kita dapat dari 30 dapat setengah 15 ya. Turun 10, turun 5. Jangankan 5. 1-2 orang dari 30 yang masuk dan mereka berhasil itu sudah luar biasa itu. Dan itu yang memang sama sekali nol gitu, masih kosong blank itu akhirnya mereka tahu itu luar biasa. Dan memang kita bentuk itu. Yang penting mereka bisa karena mereka punya niat. Tuh pemirsa, jadi kalau misalkan untuk pemirsa mau join jangan takut kalau misalkan mau berkecimpung ya di dunia seni khususnya untuk teater. Karena sebenarnya Quincy juga ingin join nih Kak. Karena merasa nyaman dengan cara pengajaran dari Kak Saul, mungkin berarti juga dari teman-teman juga ya. Di teater. Nah Kak, kalau misalkan untuk cabang seni di Indonesia kan mungkin banyak ya, banyak sekali. Apa sih Kak yang membedakan seni teater mungkin dari yang seni yang lain ya? Seni yang lain, uniknya dari seni teater itu apa? Meskipun kita tahu ya kalau misalkan memang seni teater itu seni pertunjukan begitu. Gimana Pak? Iya, memang sih untuk berbagai seni ya, seni. Jadi masing-masing kita pasti merasa sadar bahwa saya minatnya kemana. Katanya orang gini, wah dia itu orangnya bakat di seni teater ya, bakat di seni lukis, bakat di seni musik gitu, seni suara. Tapi sebelum jadi bakat, ingat teman-teman, sebelum jadi bakat, paling tidak ada sesuatu yang mendorong dia
untuk dia mau melakukan itu. Dalam hal sini ya, misalkan ada sesuatu yang menurut dia, wah saya lihat itu melukis itu enak, saya mau coba untuk melukis. Menyanyi itu enak, saya mau coba untuk menyanyi. Menggambar itu ataupun juga ya berteater pun juga itu enak, ya coba-coba. Nah ketika dia coba-coba terus itu, maka ada sesuatu yang dia dapat, oh ini yang lebih dia pas gitu. Nah jadi kalau untuk membandingkan dengan seni-seni yang lain, memang sih masing-masing seni punya keunikan, ya, punya ketertarikannya sendiri, punya manfaatnya sendiri, tergantung orang itu maunya kemana. Seperti itu. Ada kan kita kalau orang tua, oh maunya anak ini, maunya kamu harus tahu seni musik ya, paksa terus itu. Padahal anak ini lebih paksa kan, sudah beli alat musik mahal-mahal, tapi anaknya nggak pakai. Karena ternyata, memang niatnya nggak di situ ya. Iya, anak ini padahal hari-hari mereka lihat kenapa ini coret. Ternyata dia lebih senang untuk menggambar, untuk melukis. Nah itu kan diarahkan seperti itu. Nah setelah ada minat, kan, nah maka mulai muncullah itu. Terus dilatih, maka ternyata saya punya bakat. Nah bakat itu lahir dari sesuatu yang diulang-ulang, ya, yang terus dilatih, akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa dalam potensi dirinya, seperti itu sih. Oke, tuh. Bagus, pemirsa yang merasa punya bakat khususnya di bidang seni teater, langsung saja ya, karena memang bakat itu perlu dikembangkan dengan berlatih dan terbiasa gitu. Iya, Kak, ada prosesnya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang seni teater. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami dalam Ruang Edukasi Seni. Bu, kok beca jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya Bu, maaf ya, maaf. Tolong itu Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah ngeliatin doang. Tolongin itu. Elah, jalan. Sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Perbedaan adalah anugerah.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama dengan kami di sini bersama dengan Quincy dan Kak Saul dalam Ruang Edukasi Seni. Nah Kak, tadi kan kita sudah cukup membahas ya untuk kalau misalkan untuk join begitu dalam hal teater itu sendiri. Nah Kak, kalau misalkan untuk manfaat nih, apa sih manfaat teater itu sendiri khususnya dalam mungkin kehidupan sehari-hari ya Kak? Iya, untuk teater sendiri sih sebenarnya ketika waktu mereka masuk mau bergabung dengan teater, saya sih tanya, tujuan gabung untuk teater ini apa? Baik. Oh, orang suka mau jadi aktor Kak, gitu, jadi aktor gitu. Ada nggak tujuan yang lain? Ya supaya orang jago acting gitu. Jadi lebih ke situ sih, lebih ke supaya orang jago acting. Jadi lebih ke artinya seperti itu. Padahal teman-teman sesungguhnya manfaat teater itu luas sekali, ya, lebih luas sekali. Bukan hanya sekedar terbatas pada dia nantinya jago acting. Bukan sebatas nanti dia menjadi seorang artis ya seperti itu, bintang film yang jago gitu, yang mantap. Bukan sih. Tapi lebih pada membangun mental ya. Teater itu sebenarnya belajar untuk edukasinya untuk membangun mental, karakter ya. Dalam teater itu sebenarnya kita bisa banyak belajar banyak hal kehidupan. Bahwa teater itu bukan hanya dilihat dari para aktornya yang jago di panggung ya. Karena emang namanya teater kan kita lebih live ya di panggung ya, bukan seperti film kan ya di layar monitor televisi kan. Itu kan mulai edit, oh sudah bagus semua iya, kan. Ada cut juga part-partnya. Artinya tampilannya semua jadi bagus. Iya. Nah, kalau teater ini kan kita live, panggungnya ini juga kan bisa jadi panggung ya. Ini bisa jadi panggung kecil, mini panggung. Jadi live itu, live. Sehingga dibutuhkan sesuatu yang lebih percaya diri, yang lebih sungguh-sungguh lah. Nah di situ teater sebenarnya membangun itu, membangun kepercayaan diri. Karena beberapa juga aktor-aktor atau artis film juga kan banyak mereka basicnya juga dari teater kemudian masuk dari film seperti itu. Dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya yang paling ribet itu teater, paling ribet teater karena atur vokal semua, kemudian live lagi ya kan. Kalau salah ya sebentar live, kalau salah ya sudah. Seperti kita pengalaman kalau udah masuk sudah di panggung ya kan, sudah di panggung kemudian ada festival itu ada lomba, ya sutradara sudah nggak bisa apa-apa. Kalau sudah salah ya sudah mengalir saja seperti itu. Langsung mengalir. Iya mengalir saja. Jadi memang kalau misalkan kalau untuk yang orang, apalagi untuk yang aktor dan juga yang di belakang layar ya itu sama-sama penting kan. Jadi kalau misalkan mungkin ada satu part yang missing gitu loh Kak. Itu buyar semua ya. Jadi mungkin Kak sebagai coach melihatnya itu langsung pasrah apa bisa diakalin nah, itu Kak? Itulah dibutuhkan namanya proses latihan. Nah, itu saya katakan tadi bahwa dalam berteater itu bukan hanya kita tujuannya untuk menjadi seorang aktor, menjadi seorang bintang film. Ya, kalau memang Tuhan mengizinkan akan ke sana ya bersyukurlah ya, seperti itulah. Tapi kalaupun enggak kan, kita sudah bisa dapat beberapa poin sih edukasinya. Membangun mental, membangun karakter, kerja bersama. Bahwa jangan pernah kita pandang enteng, jangan pernah kita tidak menghargai, tidak menghormati tim yang lain. Sejago-jagonya aktor di panggung, belakangnya lebih jago. Karena memang lebih ribet yang di belakang ya Kak. Lebih sibuk itu di belakang itu. Kostum, penata kostum. Seperti itu. Apalagi kalau ganti-ganti panggung, black out ganti terus itu yang kerjanya kan tim. Yang sibuk yang di belakang itu ya. Bayangkan saja kalau aktornya itu aktingnya bagus, pokoknya luar biasa itu, wah. Kemudian yang seharusnya masuknya piring, terus ketika diambil di belakang, ya harusnya kan piring bentuknya bulat tapi berukir misalkan, karena sesuai dengan naskah. Tapi diambil piring yang lain gitu. Nah itu udah beda. Udah beda. Apalagi kalau salah ambil. Kemudian udah taunya mau masuk bawa meja kecil seperti ini ya. Bawa meja. Terus kru tidak menyediakan di belakang. Kan si aktor bingung, ini sudah mau bawa masuk meja, mana mejanya gitu. Oh, jadi memang untuk detail-detail attention to detail itu sangat penting berarti ya kalau benar, iya. untuk Jadi teater. mana mejanya. Nah, ya untung-untungan kalau dia bisa berimprovisasi. Itu juga berarti dibutuhkan. Iya. Kejelian untuk melihat bahwa situasi ini sudah tidak baik lagi. Dia harus berimprovisasi aktornya. Nah itu aktor yang bagus, luar biasa. Kalau sudah nggak ada meja, kan penonton kan nggak lihat naskah itu, ya sedikit buka-bukaan lah untuk teman-teman pemirsa. Jadi penonton tidak melihat naskah, penonton hanya lihat penampilan mereka, pertunjukan mereka. Padahal sudah salah loh. Yang seharusnya ada meja,
Ketika dia ambil di belakang, tidak ada meja. Tidak ada meja. Tapi aktornya mengatakan begini, misalnya, wah meja saya sudah tidak ada, gitu kan? Seperti itu. Padahal memang tidak ada meja, sudah tidak disediakan. Tapi penonton, wah bagus ya. Padahal memang sudah salah sih. Penonton tidak tahu. Okay. Yang tahu kan hanya kita. Hanya yang tim-tim apalagi yang tahu di kan. belakangnya. Tinggal improvisasinya saja di panggung. Nah, itulah saya mengatakan bahwa manfaat dari teater itu seperti itu, membangun sense-nya itu ya. Kekayaan hati kita gitu. Bagaimana sih menjadi seorang manusia lah di antara manusia-manusia yang lain, bahwa jangan pernah menganggap diri kita lebih jago dari orang lain. Lebih banyak menghargai, lebih banyak menghormati dan memberikan apresiasi kepada seseorang, sekecil apapun apresiasi itu. Dia pasti akan senang. Ya, jangan karena dia salah, kita bully terus soal itu. Nah, itu membangun juga bagaimana mental kita untuk menghargai orang itu. Itu dari segi membangun karakter. Nah, kemudian juga ada beberapa senior teman-teman juga, senior juga, ya puji Tuhan, ya mereka ketika jurusan teater banyak mereka menjadi dalam tanda menjadi orang lah. Wah. Jadi figur-figur publik yang luar biasa. Karena mentalnya itu yang sudah terbangun seperti itu. Jadi memang kalau misalkan dalam seni teater bukan cuma untuk mengembangkan skills kita, acting kita, tapi sebenarnya membangun karakter juga ya, dimana kita bisa menghargai setiap peran. Karena kan teater bukan cuma aktor, ada juga yang di belakang layar yang seperti itu. Mungkin bisa membuat kita lebih bisa melihat lebih luas lagi ya. Ada kan mungkin yang pribadi-pribadi mungkin nggak mau ya Kak, kalau misalkan untuk menghargai, apalagi aktor mungkin misalnya ada yang kayak kamu cuma nggak mau nih kayak ada nggak seperti itu Kak ditemui? Ada sih gitu. Ada. Makanya saya selalu katakan bahwa mari kita dalam prepare untuk suatu produksi, kita semuanya satu keluarga. Jadikan dia keluarga kita, kakak adik kita. Makanya itu kalau dengan teman-teman pondok remaja kita lebih enak panggil Kak kan? Iya. Ya supaya lebih familiar gitu, lebih akrab gitu ya, Kak, lebih nyaman gitu, lebih nyaman. Iya. Jadi kita anggap ini satu keluarga, tidak ada yang lebih jago dari yang lain. Nah, tapi juga ada seperti itu, maka orang-orang seperti itu yang kita coba ajak panggil sini nih. Kita edukasi lagi seperti itu. Memang ada sih muncul lagi kan karakter aslinya kan? Iya. Dia itu yang akhirnya muncul lagi kesombongannya ya. Angkuhnya muncul, merasa hebat, tapi akhirnya kita selalu edukasi. Nah, ketika kita edukasi terus ya itu kan tergantung juga dia. Tapi kalau kita sendiri sebagai coach atau sebagai sutradara ada satu prinsip sih kita. Kalau memang aktor itu tidak bisa diatur, kita ganti. Oh langsung ya, jadi bukan cuma membangun sesi sisi kekeluargaan, tapi juga tegas ya kalau misalkan. Iya, kalau memang tidak disiplin terus tidak mau ikut dalam visinya kita, ya silakan cari kelompok yang lain yang sesuai ekspektasinya kamu gitu. Maunya kamu ya sudah, kalaupun memang tidak bisa kamu ya kamu buat teater sendiri. Jadi kita juga mengatur disiplin. Sampai kalau kita latihan itu kan, kalau ya kita lebih banyak ke gereja. Jadi anak-anak yang terlambat kita belum kasih masuk mereka. Mereka sudah tahu itu. Mereka berdoa dulu, kemudian mereka bikin pemanasan. Nanti saya baru ajak mereka masuk, baru mereka masuk. Itu ada disiplinnya juga, melatih disiplin. Jadi memang melatih kedisiplinan itu penting ya. Iya, nanti kita akan membahas lagi lebih dalam mengenai mungkin tantangan. Iya, pasti ada tantangan, nggak mungkin kan mulus selalu ya kan Kak. Iya, untuk itu tetaplah bersama dengan kami dalam Ruang Edukasi Seni. Setiap tenun songket adalah cerita. Setiap helai adalah warisan. Kain tenun songket bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas kita. Dengan tenun songket, kita tidak hanya mengenakan pakaian, tetapi juga melestarikan tradisi dan merayakan keindahan budaya. Aduh, capek sekali minum air es, enak nggak sih?
Ini pesanannya. Makasih mas. Kasih mas. Sama. Aduh, memang kalau lagi capek-capek begini air ais paling enak for hilang aus. Mar kalau kita siman lebih pilih air hangat karena lebih nyaman sih for di tenggorokan. Iyo, memang dari dulu kita pakai kebiasaan begini no. Mar selain bagus for kesehatan, dan ini memang kita pilihan. Iya sih, memang beda orang sih beda pilihan, beda kebiasaan juga. Cuma kita salut sih, di orang pertemanan orang nggak pernah memperdebatkan hal kecil begini. Kan persahabatan menghargai perbedaan, bukan memaksakan kesamaan. Pemirsa, Anda masih setia bersama dengan kami dalam Ruang Edukasi Seni. Nah Kak, tadi kan kita sudah berbincang banyak ya tentang mungkin latar belakang, proses gimana, apa itu teater juga, manfaat. Nah kalau misalkan berbicara pengalamannya dari Kak Saul kan itu, wah so panjang tuh Kak, mungkin dari tahun 92, berkecimpung di dunia seni teater, udah 30 tahunan lebih gitu. Apa sih Kak tantangan? Nah mungkin kan mulus-mulus terus tuh Kak, tantangannya apa nih Kak? Iya, pertanyaan yang penting ya, yang baik untuk juga teman-teman pemirsa, adik-adik remaja, pemuda, pegiat teater, pegiat teater, bahwa sebenarnya yang namanya dalam suatu pekerjaan, dalam suatu profesi, dalam suatu kehidupan pasti ada ya senangnya, nggak senangnya, bagusnya, nggak bagusnya, kemudian juga tantangannya, peluangnya. Nah ini berbicara tentang tantangan. Bisa dilihat dari beberapa job ya, misalkan atau beberapa tugas gitu. Kalau sebagai sutradara ya, kalau sebagai sutradara itu tantangannya adalah begitu mau bilang ribet atau gimana ya, ribet atau setengah mati orang bilang mau bentuk perannya orang itu. Jadi tantangannya itu ya yang seharusnya kita pakai timeline dia harus dapat, belum dapat kan, maka sutradara benar-benar harus harus mengeluarkan cara-caranya yang luar biasa untuk dia bisa mampu, aktornya itu bisa mampu untuk mengikuti apa yang sutradara mau. Jadi kalau untuk dari sutradara sendiri ya tantangannya lebih ke situ sih, mengatur ya agak ini, kalau apalagi sudah timeline sudah mau masuk ini kemudian belum capai target. Oh ada targetnya? Iya, itu kan harus ada target timelinenya. Produksinya tanggal ini, targetnya kita sudah selesai untuk gladi bersihnya seperti ini ya, tanggal gini. Terus sudah mau masuk itu orang ini belum, sudah hafal, tapi karakternya dia belum dapat, perannya dia belum dapat bagus gitu. Itu juga harus dipersiapkan ya, walaupun udah hafal tapi belum tentu juga bisa menunjukkan yang terbaik karena yang harusnya dituntut oleh sutradara itu seperti itu. Bagusnya kan yang lihat bagus dan tidaknya kan sutradara, dipercayakan ke sutradara, bukan ke pemainnya gitu kan. Jadi Kak Saul memang langsung menilai ya. Iya, langsung menilai. Nah itu lebih ke sutradara gitu, dan yang juga pengalaman sebagai sutradara yaitu ketika mau melatih anak-anak tidak semua datang kan, harusnya 6 orang cuma datang 1, cuma datang 2 gitu kan. Akhirnya ya sudah, apa yang ada datang kita latih yang 1 orang. Yang 2 orang kita latih 2 orang gitu.
Padahal harusnya 6 orang itu full, itu saudara. Kemudian kalau untuk pemeran ya, pemeran itu tantangannya itu menghafal naskah. Wah, berapa lama menghafal naskah? Hafal enggak? Setelah menghafal naskah, mampu enggak kita berakting gitu? Harus latihan lagi kemampuan untuk berakting. Kalau untuk kru-kru yang lainnya, misalnya penata artistik, penata lighting, penata suara itu juga tantangannya adalah misalkan sementara mereka mau mencoba untuk ini, misalkan listrik putus ya, nggak ada listrik, susah lagi kalau kita pakai soundtrack seperti dari musik ya. Tapi juga sekarang kan sudah ada teman-teman yang musiknya live, pakai musik live seperti itu. Kalau lighting itu kita harusnya pakai lampu, nggak ada listrik ya sulit juga. Maka harus akal-akalin seperti apa lampu kita pakai, mau pakai lampu, pakai lighting atau tidak, seperti itu. Dan memang untuk secara luasnya lagi, dalam sebuah kelompok komunitas teater itu yang tantangannya adalah bagaimana dan kapan sih kita bisa mementaskan sebuah produksi teater. Itu tantangan saya sih gitu. Jadi memang kalau misalkan dari sisinya Kak Saul sebagai sutradara dan juga sebagai coach ya, memang melihat kalau misalkan untuk tantangan lebih ke menyeluruh ya Kak ya. Dari kayak mungkin kualitas aktornya, semuanya itu berarti Kak pikirkan ya menjadi tantangan juga terbesar selama Kak menjadi coach ya, sebagai pelatih gitu seni teater gitu. Nah, kalau misalkan untuk memang tantangan yang paling besar nih Kak, yang pengalaman nih yang paling Kak nggak lupain itu menjadi tantangan besar ketika pentas gitu. Mungkin terakhir untuk pemirsa bisa di-sharing Kak. Iya, kalau tantangan saya kan Kak Saul kan sudah keluarga. Ya, tantangannya itu membagi waktu. Lebih ke membagi waktu. Iya, membagi waktu. Pintar-pintarlah membagi waktu. Oke, jadi memang kalau misalkan untuk tantangannya lebih ke membagi waktu sama langsung ya kepada yang berperan khusus dalam pertunjukan itu. Nah pemirsa, kita masih akan membahas lagi ya, mengulik-ngulik tentang teater juga. Jadi untuk pemirsa di rumah tetap nantikan episode-episode dari Ruang Edukasi Seni khususnya di bidang seni teater. Terima kasih untuk Kak Erik ya, Kak Saul. Terima kasih. Ya, nama keduanya kayaknya Kak Erik ya, Kak Saul yang sudah membagikan informasi, mengedukasi kita semua di sini, bukan cuma pemirsa, bahkan juga Quincy, dan kami juga berharap di sini untuk pemirsa di rumah dapat menginspirasi ya, bisa memberikan inspirasi untuk pemirsa untuk mau join ke dalam seni teater. Terima kasih, saya Quincy mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ekspresi jiwa yang sejati. Ruang kita penuh inspirasi.